Halo sahabat BPHN, selamat datang di BPHN Talks dalam segmen partisipasiku. Ayo sampaikan aspirasimu. Kita masih menunggu rekan-rekan semuanya sahabat BPHN dan narasumber kita untuk bergabung. Sambil kita menunggu narasumber kita yang hari ini bakal keren banget untuk membawakan tema kita, kembali lagi saya pertama perkenalkan diri lagi karena setelah beberapa minggu akhirnya Nurul kembali untuk menjadi host dalam segmen partisipasiku dalam BPHN Talks. Kembali kita ingatkan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam proses penataan peraturan perundang-undangan. BPHN membentuk sebuah wadah aplikasi yaitu Partisipasiku yang merupakan aplikasi daring berbasis situs web yang berfungsi untuk menjaring aspirasi partisipasi masyarakat pada kegiatan perancangan pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pemantauan atau analisis dan evaluasi hukum yang menjadi tugas dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan utamanya ialah untuk mendukung penataan regulasi. Dengan aplikasi Partisipasiku, masyarakat dapat berpartisipasi dalam tahapan perencanaan, yaitu mengenai prolegnas. Sudah ada nih di minggu lalu. Mungkin di sini teman-teman yang ada, semua sahabat BPHN yang selalu stay tune di BPHN IG Live pasti tahu setiap sore kita ada BPHN Talks di segmen Partisipasiku. Minggu lalu kita sudah membahas tuh tentang prolegnas. Nah, di minggu ini kita akan bahas apa sih? Bahas yang belum dibahas di minggu-minggu sebelumnya. Well, pada tahapan penyusunan, yaitu pada saat penyusunan NA juga sudah pernah dibahas di beberapa minggu yang lalu, penyelarasan NA dan tahapan pemantauan serta peninjauan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Selama ini partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat pada ketiga kegiatan tersebut masih dilakukan secara konvensional nih. Ini jadi latar belakang kenapa lahirnya Partisipasiku, yaitu selama ini partisipasi itu selalu diambil dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara konvensional seperti seminar, diskusi publik, focus group discussion, dan kegiatan lainnya yang sifatnya tatap muka. Tentunya dengan era pandemi seperti ini kan sangat terbatas kita untuk ketemu tatap muka ya, sehingga adanya situs web ini sungguh sangat membantu BPHN dalam memaksimalkan perannya, yaitu juga mengambil aspirasi dari teman-teman semua di sini. Jadi buat teman-teman mahasiswa sekarang, hentikan kerumunan, jadi jangan demo aja, harus juga ikut nih di Partisipasiku. Well, kita masih menunggu. Oh, sudah ada nih. Oh ya, sahabat BPHN, ini menginformasikan kepada sahabat BPHN semuanya, berdasarkan pendataan yang dilakukan hingga tahun 2020, BPHN telah berhasil menjaring sebanyak 116 partisipasi masyarakat terhadap 29 peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan dievaluasi. Telah bergabung bersama kita Pak Apri. Selamat sore Pak Apri. Selamat sore, terima kasih. Pak Apri lagi WFH atau masih dinas ini? Kebetulan habis pulang pembahasan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum, Mbak Nurul. Tuh, Kita habis selesai. membahas tentang ini ya, JF Analis Hukum. Semoga di sini banyak partisipasi dari JF Analis Hukum nih. Kalau misalnya mau tanya-tanya, mungkin nanti kita sedikit intermezzo kepada Pak Apri ya. Tapi sore Ya, ini kita akan membahas, tunggu sebentar ya. Oh ya, oh ya, untuk sahabat BPHN yang ingin bertanya, jangan lupa ada tombol question and answer di bawah kanan. Jadi nanti untuk yang ingin bertanya silakan langsung berikan questionnya di pertanyaannya di kolom tersebut. Jadi jangan di komentar ya, karena biasanya nanti ada sobat-sobat pemeriah yang akan memberikan komen-komennya sehingga akan tenggelam dan tidak terbacakan questionnya. Oke, Pak Apri, saya izin untuk bisa promosi dulu nih, karena biasa ya sponsor nih harus diinformasikan dulu kepada sahabat BPHN terkait dengan Partisipasiku. Untuk BPHN sendiri saat ini masih mengajak sahabat BPHN baik perseorangan, kelompok, orang, atau instansi yang mempunyai kepedulian terhadap substansi peraturan perundang-undangan untuk
terlibat aktif memberikan masukan guna meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik pada tahap ex ante, yaitu pada tahapan penyusunan naskah akademik, maupun pada tahap ex post, pada tahapan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dapat diakses melalui partisipasiku.bphn.go.id. Dan sore hari ini, tepat banget nih karena kita sudah bersama dengan narasumber kita yang hebat, yaitu Bapak Apri Listianto atau biasa dipanggil Pak Apri sapaannya kalau di BPHN, yaitu Kepala Bidang Sosial Budaya, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dan pada segmen partisipasiku kali ini, BPHN Talks akan membedah substansi analisis dan evaluasi yang sebelum-sebelumnya nih, minggu-minggu sebelumnya belum ada, tapi kali ini kita langsung menghadirkan nih langsung dari pusatnya sendiri, yaitu analisis dan evaluasi hukum nasional. Dan pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dan tapi sebelumnya mungkin kita akan ini ya, oh ya, untuk sahabat BPHN, mohon maaf, yang tidak ikutan live bisa saksikan di YouTube channel BPHN TV Official dan juga di Spotify BPHN Talks. Wow, saya baru tahu nih ternyata BPHN juga memiliki Spotify. Jadi semakin mudah dan murah diakses oleh seluruh sahabat BPHN di seluruh Indonesia lewat BPHN TV Official di YouTube channel dan di BPHN Talks di Spotify. Pak Apri, bagaimana kabarnya Pak Apri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Apri dan seluruh sahabat BPHN yang sedang menyaksikan live Instagram BPHN Kemenkumham ini selalu sehat, termasuk juga saya. Amin, amin, amin. Pak Apri, sebelum kita membahas jauh terkait dengan Undang-Undang Sisnas Iptek, boleh kita beri pemahaman terlebih dahulu nggak Pak? Sedikit aja secara singkat terkait dengan apa dan bagaimana proses dari analisis dan evaluasi dari peraturan perundang-undangan yang selama ini dilakukan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional di BPHN. Silakan Pak Apri. Iya. Terima kasih Mbak Nurul. Ini kesempatan baik dan langka ya, karena baru kali ini saya juga memanfaatkan IG Live untuk sharing ilmu gitu ya, sharing pengetahuan. Memang tugas dan fungsi kami di Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, yang diangkat kali ini pada tahun ini kita memang dikhususkan terkait dengan yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kita perlu melakukan evaluasi atas peraturan perundang-undangan. Dari undang-undangnya kita lihat, termasuk juga peraturan pelaksananya yang di tahun ini kita khususkan yang ada kaitannya dengan Cipta Kerja, dan salah satunya adalah Undang-Undang Sisnas Iptek ini. Ini ada kaitannya dengan perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, analisis dan evaluasi hukum itu berupaya menilai keberlakuan, menilai pencapaian tujuan gitu ya, pencapaian maksud dibentuknya peraturan itu sudah tercapai belum. Nah, nanti Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum akan memberikan rekomendasi atas penilaian tersebut, apakah sebuah peraturan tersebut perlu untuk diubah, perlu untuk dicabut, atau memang perlu kita tetap pertahankan. Nah, ini tugas kami di Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Kira-kira kelas gambarannya seperti itu, Mbak Nurul. Oke, menarik ya. Berarti memang sangat tepat ketika kita pada sore hari ini membahas tentang Undang-Undang Sisnas Iptek ya, Pak Apri. Iya. Karena tadi sudah dibahas sedikit bahwa ada proses analisis dan evaluasi, berarti sebelumnya pada prosesnya adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu hal yang melatar belakangi lahirnya undang-undang yang khusus membicarakan ilmu pengetahuan dan teknologi itu apa sih, Pak Apri? Iya, jadi memang yang perlu kita pahami sebelum melakukan evaluasi, ini salah satunya ya, salah satu yang kita angkat sekarang ini kan
tentang Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jadi sebelum kita membedah si undang-undang tersebut, gitu ya, kita harus tahu terlebih dahulu maksud pembentukan dari undang-undang tersebut, gitu ya. Kenapa dibentuk dan apa sih yang menjadi politik hukum pada saat pembentukan undang-undang tersebut. Jadi kalau kita melihat Undang-Undang 11 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ini sebetulnya dia menggantikan, gitu ya, mencabut undang-undang terdahulu di Undang-Undang 18 2002 yang sebelumnya nama undang-undangnya bukan Sisnas Iptek, tetapi Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek. Nah ini eh, baru lahir 2002. Jadi sebetulnya kalau kita melihat undang-undang tentang ilmu pengetahuan itu memang secara khusus baru dibentuk di 2002, itu berangkat dari adanya memang perhatian pemerintah untuk memajukan iptek. Nah, karena apa? Memang iptek itu sendiri adalah bagian dari pencapaian tujuan negara kita. Salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi karena amanah itu, kemudian pemerintah memberikan perhatian untuk membentuk sebuah undang-undang khusus terkait dengan iptek ini. Nah, waktu itu 2022 sudah dibentuk dan saat ini sudah tergantikan melalui Undang-Undang 11 2019. Sebetulnya kalau kita melihat secara lebih jauh dari hadirnya undang-undang ini adalah ingin menjadikan Indonesia berdaya saing. Karena negara yang memberikan perhatian, concern terhadap bagaimana pengupayaan, pemanfaatan, riset yang dilakukan oleh sebuah negara, pengembangan iptek sebuah negara, tentu ini akan membawa dampak baik bagi pembangunan di negara tersebut. Makanya undang-undang ini lahir untuk menjawab tantangan tersebut. Apalagi arus globalisasi, masuknya barang perdagangan dari luar ke dalam Indonesia. Ini kalau kita tidak berdaulat di bidang iptek ini, tentu kita hanya menjadi penonton dan tentu kita akan menjadi apa ya, cuman destinasi. Oleh sebab itu kita penting juga untuk membangun ini. Makanya 2002 dibentuk, 2019 ada upaya penyempurnaan atas undang-undang tersebut. Kira-kira seperti itu latar belakang kenapa penting untuk membentuk undang-undang iptek. Jadi ada keinginan pemerintah untuk mengoptimalisasi sumber-sumber daya iptek yang ada, kemudian diorganisir sedemikian rupa yang memang berkontribusi untuk kesejahteraan rakyat. Itu kira-kira politik hukum pembentukan pada saat itu, gitu ya, Mbak Nurul. Baik, menarik ya. Sebenarnya cita-citanya ini disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 ini dengan tujuan yang sangat besar, yaitu goals-nya adalah Indonesia berdaya saing. Apalagi dengan sistem yang sekarang, yaitu justru teknologi itu semakin maju dan sangat bergerak cepat, sehingga memang undang-undang ini urgensinya jelas ya Pak Apri, seperti itu ya. Baik, selanjutnya Pak Apri, untuk Undang-Undang Sisnas Iptek sendiri sebenarnya mengamanahkan disusunnya rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan. Apakah sudah terbentuk dan termanfaatkan sebagai acuan perencanaan pembangunan nasional? Iya, jadi kalau kita lihat yang menarik dari undang-undang yang baru ini belum ada di Undang-Undang 18 2002-nya itu belum terstate sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan. Nah, yang menarik adalah ketika di Undang-Undang 11 2019 itu men-state secara jelas bahwa hasil yang tadi Mbak Nurul sampaikan terkait dengan dijadikan acuan
Eh, Jaringan Pak Apri atau Perencanaan Pembangunan Nasional, baik itu RPJP, RPJM, kemudian RPJP, RPJM, dan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah. Jadi ini menarik. Nah, kalau pertanyaannya memang mendasar banget nih, udah ada belum nih rencana induk gitu ya? Nah, betul? rencana induk ini memang setelah kami sebelumnya pernah berdiskusi dengan Biro Hukum dari BRIN gitu ya. BRIN itu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah ini memang sedang dalam tahap penyusunan. Eh, jadi rencana induk nanti ke depannya ini akan jadi pada saat Musrenbangnas-nya Bappenas, nah pelibatan BRIN dalam memberikan feeding atas terkait dengan bidang iptek gitu ya, itu akan dilibatkan. Jadi yang sebelumnya mungkin belum ada pelibatan khusus, tapi karena ini sudah menjadi amanah gitu ya, amanah undang-undang Sisnas Iptek, maka pada saat setiap penyusunan perencanaan pembangunan nasional itu wajib mendapatkan masukan dari hasil eh, penyusunan tadi rencana induk tadi. Nah ini memang informasi yang kami terima ini sedang disusun. Jadi kalau ditanya apakah sudah selesai, berdasarkan informasi yang kami peroleh itu masih dalam tahap proses penyusunan. Jadi seperti itu kira-kira terkait dengan rencana induk. Oke, baik sahabat BPHN, berarti sudah terinformasikan ya kepada kita semua bersama di sini bahwa untuk rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan sendiri sebenarnya sekarang sedang disusun oleh BRIN. Nah, karena sudah di mention nih sama Pak Apri tadi, dalam Undang-Undang Sisnas Iptek diusulkan adanya pembentukan lembaga BRIN. Berarti kan ini lembaga sangat seksi dan sangat dibutuhkan, bahkan udah langsung termention ya. Sudah dibentuk juga sejak tahun 2019 oleh Presiden kita dengan menjalankan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi. Sejauh ini bagaimana Pak peran yang diharapkan dari lembaga BRIN sendiri dalam pemajuan pelaksanaan riset dan inovasi di Indonesia? Iya, ini jadi yang saya sampaikan di sini ini memang hasil diskusi kita sebelumnya dengan BRIN gitu ya. Kita mengundang khusus kemarin dari Biro Hukum BRIN untuk berdiskusi dengan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional sejauh mana sih sebetulnya BRIN mampu berperan di dalam memajukan impact di negara kita gitu ya. Nah, memang kalau kita lihat BRIN ini punya tugas khusus untuk membantu Presiden. Jadi BRIN memang memiliki tugas khusus untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, riset, pengembangan, pengkajian, penerapan. Jadi istilahnya sudah satu atap nih, satu atap BRIN ini. Nah, BRIN ini nanti diharapkan akan menghasilkan science-based policy. Jadi kebijakan-kebijakan yang bersifat science-based itu akan dihasilkan oleh BRIN. Makanya BRIN ini menggabungkan berbagai unit litbang di seluruh kementerian lembaga. Jadi fungsi kelitbangan di kementerian lembaga itu digabungkan. Nah, nanti kita berbicara itu. Nah, BRIN ini juga diharapkan sebagai memiliki daya ungkit. Jadi BRIN ini yang nantinya akan menjembatani antara kita penghasil invensi dan inovasi dengan penggunanya, apa pemanfaatannya. Jadi pemanfaatnya ya karena selama ini mungkin ya kita berada di dimensi yang riset, selesai riset kita nggak tahu nih akan outputnya apa yang bisa dimanfaatkan.
ataupun dampak yang bisa eh, bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat itu seperti apa. Nah, BRIN ini nanti akan menjembatani. Jadi dari yang melakukan eh, riset, penelitian, pengkajian dan penerapan itu, kemudian ada juga sektor hilirnya yang nanti digandeng untuk oh ternyata ini yang dibutuhkan loh oleh bangsa kita dan ini yang bisa disebarluaskan dan dimanfaatkan. Jadi lebih lebih diharapkan lebih konkret untuk hasil nyatanya. Nah ini nanti tugasnya BRIN nih untuk bagaimana mengoptimalkan seluruh sumber daya iptek, gitu ya, termasuk menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri, gitu ya. Nah ini, jadi riset-riset yang hasil pengembangan iptek di dalam negeri kita itu berupaya dioptimalisasi oleh pihak BRIN dengan nanti pola-pola struktur tugas dan fungsi yang ada di BRIN itu yang nanti akan mengupayakan hal tersebut, gitu ya. Termasuk ini Mbak Nurul, yang menarik adalah saya dapat informasi juga dari pihak BRIN adalah nanti KL-KL itu boleh loh request mau meminta penelitian apa. Nanti pihak BRIN jadi pemberi layanan riset untuk Mbak. Jadi untuk kementerian misalkan Kemenkumham minta riset terkait dengan misalkan pembatasan warga asing untuk masuk misalkan. Nah ini bisa by request karena nanti di BRIN itu semua organisasi riset itu semua yang dulu fungsi kelitbangan yang ada di kementerian itu beralih semuanya ditarik ke BRIN. Kira-kira ilustrasi peran BRIN seperti itu. Baik, Pak Apri, kalau misalnya tadi Pak Apri telah menyebutkan bahwa fungsi-fungsi seperti LIPI, BPPT, Batan yang kita tahu terlebih dahulu berarti semua sudah diambil oleh BRIN atau sebenarnya sudah melebur menjadi BRIN dari peran dari LIPI, BPPT, Batan, Lapan, itu berarti semua sudah di BRIN. Benar begitu iya, Pak Apri? Jadi informasi yang kami terima, memang setelah berlakunya terakhir Perpres 78 2021 menggantikan Perpres sebelumnya 33 gitu ya, 2021. Jadi dalam waktu paling lama 1 tahun, sebetulnya 1 tahun sejak ditetapkan gitu ya, 1 tahun, jadi masih berproses nih. Tapi kemarin LIPI yang sudah pindah sepenuhnya. Jadi LIPI sudah beralih. Tugas fungsi kewenangannya itu semuanya sudah melebur, sudah ini. Nah, yang BPPT, Batan dan Lapan ini juga proses Mbak Nurul. Jadi memang dikasih tenggat waktu 1 tahun sejak Perpres ini ditetapkan gitu ya. Nah, nanti baik itu sumber daya manusianya untuk yang khusus 4 lembaga ini, LIPI, Batan, Lapan, BPPT, ini sumber daya manusia, fungsi kewenangan, termasuk aset, ini jadi milik BRIN. Nah, ini yang tadi terkait dengan peleburan. Nah, gimana yang kementerian lembaga nih? Ini menarik nih. Baru mau saya tanyakan, bagaimana yang litbang kementerian nantinya apakah akan dialihkan ke BRIN juga atau seperti apa? Karena masing-masing kementerian kan punya peran litbang juga seperti itu Pak Apri. Betul. Silakan, Pak Apri. Ini menarik dan ini jadi pembicaraan yang hangat juga gitu ya, karena memang banyak fungsi-fungsi khusus gitu ya yang memang memiliki karakteristik sendiri gitu. Litbang kementerian itu kan memang tipikalnya tidak selalu sama. Ada hal-hal khusus yang memang
menjadi bagian fungsi dari kelitbangan sebuah lembaga. Namun memang amanah Perpres ya yang mengatur. Jadi amanahnya itu tercantumnya di Undang-Undang Sosialisasi Iptek untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja yang 11 2020 itu mengamanahkan juga di pasal 48. Tapi itu terkait dengan lebih menguatkan fungsi BRIN plus fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah. Jadi daerah itu boleh loh bentuk BRIDA namanya. Kalau kita singkat BRIDA. Kalau BRIN itu di level nasional, di daerah-daerah kalau ingin membentuk badan riset di skop lingkup daerahnya boleh membentuk badan. Nanti tetap walaupun tidak ada mekanisme koordinatif gitu ya. Maksudnya tidak dalam posisi struktural hierarkis gitu vertikal dengan BRIN, tapi di dalam pembentukannya untuk BRIDA tetap di bawah pengawasan BRIN gitu. Tapi dia tidak dalam konteks struktural vertikal sebuah organisasi. Nah, KL ini menarik nih karena fungsi kelitbangan yang ada di seluruh KL itu sudah dipetakan dan itu wajib untuk dialihkan gitu ya, diintegrasikan ke dalam BRIN. Jadi tugas, fungsi, kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek di lingkungan kementerian lembaga itu pindah menjadi tugas dari fungsi kewenangan BRIN. Ini diatur di pasal 65 Perpres 78. Jangka waktunya kapan? Paling lama 1 tahun. Jadi paling lama 1 tahun itu sudah harus dipindahkan. Nah, nanti terkait dengan kepegawaiannya itu nanti Menpan memiliki ini. Menpan memiliki kewajiban untuk melakukan proses tersebut. Jadi SDM-nya itu diminta. Di SDM juga nanti lari ke BRIN. Nah ini menariknya. Yang informasi terakhir yang kami peroleh yang sudah siap bedol desa gitu ya. Jadi satu litbangnya bedol desa semuanya pindah ke BRIN itu adalah KKP. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu dia satu unit litbang dari kantornya, dari SDM-nya dan kewenangannya semuanya hilang, pindah ke BRIN. Di BRIN ada organisasi riset khusus di bidang kelautan. Jadi disiapkan rumahnya juga di BRIN. Jadi yang memang khusus di bidang kelautan dan perikanan ada organisasi risetnya. Itu yang kumham. Ada Pak Apri, Iya. izin. Berarti dalam 1 tahun ini fungsi litbang yang ada di kementerian harusnya sudah pindah ke BRIN. Iya, ya masih proses transisi. Jadi peralihan. Jadi memang sudah diminta memang dan sudah dikomunikasikan. Jadi BRIN itu sudah istilahnya sudah diskusi karena ini kan harus proses transisi ini harus segera ya gitu. Termasuk nanti dia tripartit dengan Menpan. Jadi kepegawaiannya itu BKN, Menpan BKN gimana nanti yang litbang ini posisinya memang akan pindah ke BRIN gitu. Nah, ini kira-kira sih seperti itu Mbak Nurul ini. Menarik ya, sangat menarik nih Pak Apri dan sahabat BPHN. Karena ternyata kita sekarang ini sedang ada peralihan untuk pembentukan, sudah dibentuk badannya, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional secara utuh dan akan diintegrasi, bukan mengintegrasi, tapi mengambil seluruh lembaga-lembaga yang memiliki fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian itu untuk disatukan dalam satu lembaga besar yaitu BRIN. Ini luar biasa. Tinggal mungkin kita setelah ini akan menunggu badan hukum ya, maksudnya hukum yang senasional. Jadi bisa terpusat juga nih, bukan hanya di penelitian ya.
Baik, Iya. kita sedikit informasi lagi kepada sahabat BPHN. Bagi sahabat BPHN yang belum bisa join live Instagram sore hari ini, bisa menyaksikan juga di BPHN Talks di YouTube channel BPHN Official dan juga di kanal Spotify BPHN. Jadi bisa diakses di mana aja sambil pulang bawa motor sambil dengerin Spotify obrolannya tapi diskusi. Sebelum Friday night ya, kita bahasnya agak berat dulu tentang UU Sisnas ITEK nih. Baik, Pak Apri, kita lanjutkan diskusi kita. Kalau untuk terkait dengan kewajiban publikasi hasil penelitian dan pengembangan, apakah hal ini telah berjalan secara efektif sejauh ini? Kemudian, apakah terdapat standar publikasi yang harus digunakan? Dan bagaimana pengawasannya jika memang hal ini diwajibkan? Silakan, Pak Apri. Iya. Eh, Memang kalau kita berbicara publikasi itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya. Namun bagaimana melakukan pemanfaatan dan bagaimana metode, cara dan eh, standar publikasi itu di Undang-Undang Sisnas Iptek memang di pasal 21 disebutkan bahwa hasil penelitian dan pengembangan itu wajib dipublikasikan dan diseminasikan oleh baik itu SDM-nya yang melakukan riset atau memang lembaganya. Nah, ini wajib. Nah, yang menarik adalah ternyata peraturan lebih lanjutnya ini belum 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 ada gitu ya. Kalau kalau kita misalkan menilai sebuah peraturan adalah salah satunya memang apakah norma yang ada, norma pengaturan yang ada itu membuka ruang nggak untuk perlu diatur lebih lanjut, walaupun belum tentu di state uh, secara jelas, secara apa definitif gitu dalam sebuah rumusan diatur lebih lanjut. Tetapi memang uh, terkait dengan ya, tetapi memang ketika memang ada sebuah rumusan pengaturan yang kita nanti kita nilai, kita analisis, ternyata itu sebetulnya harus diatur lebih lanjut. Jadi kan tadi yang di undang-undang tuh hanya berupa kewajiban melakukan publikasi. Nah, tepat yang ditanyakan Mbak Nurul, kalau publikasi bentuk standarnya apa? Dan bagaimana jika memang kalau ini wajib, terus mekanisme pengawasannya seperti apa? Nah, ini salah satu analisis yang salah satu yang kami cermati juga untuk kami konfirmasi kembali kepada stakeholder, apakah gimana standarnya sih gitu. Jadi dari tim kami, dari teman-teman Pokja itu melihat ini sebetulnya nggak berhenti loh sampai di sini pengaturannya, tetapi setelah kita telah kembali peraturan-peraturan yang lainnya kok belum dijawab, ini belum terjawab. Nah, ini jadi hal ini memang akan kami konfirmasi Mbak Nurul ke stakeholder yang terkait dengan tindak lanjut sekolah seperti apa sih pemanfaatannya gitu. Kalau kami menilainya dari bunyi peraturan dan ini memang perlu aturan lebih lanjut dan ini belum diatur ya gitu. Jadi istilahnya ini masih ada yang berhenti dan ini perlu, kalau kami merekomendasikan bahwa ini perlu untuk disusun pengaturan lebih lanjutnya gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi memang jawab pertanyaan atas pertanyaan Mbak Nurul itu secara normatif gitu ya, secara normatif, secara aturan belum ada turunan aturannya gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, berarti ini juga menjadi sebuah celah atau kesempatan bagi sahabat BPHN ya untuk dapat memberikan suaranya, memberikan aspirasinya terkait dengan hal pengaturan dari publikasinya sendiri itu seperti apa. Sahabat BPHN jangan lupa untuk bisa membantu BPHN, membantu pemerintahan, membantu kita semua nih untuk bisa partisipasi dalam partisipasiku.bphn.go.id karena masih ada celah yang harusnya bisa masuk partisipasi dari sahabat BPHN semua. Baik, ini tadi ada komen. Bagaimana tapi kalau ini pembelian karena turunan dari judul, maka kita dapat lagi dari kita sepakat untuk kemudian dihapuskan
karena memang telah menimbulkan dampak kalau ini dari usulan MA. Iya. Hmm, bagaimana nih Pak Apri tanggapannya? eh ini masih nanti masih perlu kita perjelas lagi nih pertanyaan dari saudara Ya, betul. Ilham Tuhena Ilham, betul, yang betul, apa betul. pemilihan karena turun dari misalkan judul apa nih, judul riset apa judul inovasinya atau seperti apa. Betul. Nanti ini perlu kita clearkan dulu pertanyaannya biar nanti nggak bias. Baik. Kita lanjut dulu ke pertanyaan saya. Saya masih memiliki dua pertanyaan yang apa ya? Kepo nih kalau bahasanya nih Pak Apri. Terkait dengan Iya. invensi dan inovasi. Dari tadi tuh saya sangat tertarik dengan invensi, yaitu terkait dengan invensi dan inovasi sendiri, bentuk program pengembangan invensi dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah nih bentuknya akan seperti apa ya Pak Apri? Kemudian fasilitas yang diberikan dalam memberikan perlindungan KI-nya sendiri terhadap hasil invensi dan inovasi nasional nih apakah sudah berjalan? Iya. Jadi kita harus membedakan dulu yang invensi dan yang inovasi gitu ya. Jadi invensi itu eh, sebetulnya ide dari inventor. Jadi orang yang melakukan kegiatan risetnya itu kita sebut inventor. Nah, invensi sebetulnya dia yang ide yang dikonkretkan, jadi yang ditujukan untuk pemecahan masalah di bidang teknologi. Jadi masalah spesifik. Nah, itu bisa nanti outputnya berupa produk ataupun proses untuk penyempurnaan ataupun pengembangan produk itu sendiri. Nah, kalau inovasi, inovasi itu eh, lebih kepada mengandung unsur kebaruan. Jadi mungkin eh, sebelumnya belum ada, terus dikembangkan jadi ada bernilai lebih gitu. Dan ini memberikan kemanfaatan ekonomi dan sosial. Jadi inovasi yang dimaksud di Undang-Undang Sisnarik Iptek itu yang memang memberikan kemanfaatan ekonomi dan sosial. Sosial luas ya, jadi jangan dibayangin kalau harus bernilai uang juga, enggak juga. Jadi riset-riset di bidang sosial itu kan kadang berdampak pada misalkan pengambilan kebijakan. Contohnya PPKM misalkan. PPKM itu eh, kalau di riset gitu, misalkan di riset apakah ini berdampak positif negatif, nah hasilnya outputnya misalkan diperpanjang atau tidak. Nah ini jadi kalau kita berbicara kemanfaatan ekonomi dan sosial tidak melulu berbicara mengenai uang gitu ya. Nah, gimana sih pemerintah mengembangkan invensi ini dan inovasi? Nah, kalau berdasarkan regulasi yang ada gitu ya, berdasarkan regulasi yang ada, jadi ada upaya yang namanya intermediasi teknologi. Jadi intermediasi teknologi ini menjembatani antara penghasil teknologi dengan calon pengguna teknologi gitu. Jadi penghasil teknologi eh, contoh yang kami peroleh informasinya yang pernah di LIPI. Jadi LIPI itu para researchernya, penelitinya itu berhasil eh, membuat produk alat terapi oksigen beraliran tinggi. Jadi produk alat terapi oksigen beraliran tinggi ini sangat dibutuhkan pada proses penanganan COVID. Nah, ini penelitinya ada 4 orang. Nah, penelitinya berapa 4 orang. Nah, dengan ketentuan yang baru yang saat ini ada, si 4 orang tersebut, walaupun dia ASN ya, walaupun dia PNS gitu ya, berhak mendapatkan royalti atas temuannya. Karena ini dimanfaatkan loh oleh industri gitu. Nah, kemarin sih infonya atas temuan yang dimanfaatkan royaltinya itu diberikan dari tahun 2000. Jadi baru 1 tahun aja sebetulnya 2020 2015
ini saya nggak tahu nanti akumulasi royaltinya ya. Cuman kemarin informasinya sekitar 2 miliar. Nah, 2 miliar itu dibagi 4 orang. Kira-kira itu benefit dari tim penelitinya. Kalau dulu memang tidak ada ketentuannya, tapi ini informasi terakhir dari ini kan berbicara insentif juga tadi yang sempat Mbak Nurul tanyakan. Jadi ada namanya imbalan yang berasal dari PNBP royalti paten kepada inventor. Jadi baru nih aturannya nih, istilahnya kompensasi berupa royalti ini tuh untuk memacu juga penghasil teknologi itu benar-benar memiliki mampu memenuhi kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tadi kan oksigen ya beraliran tinggi, dan itu dimanfaatkan oleh industri gitu ya, dan untuk industri itu kemudian diturunkan lagi pada penanganan COVID. Nah akhirnya ini dapat royalti. Nah tadi apa sih program yang dilakukan oleh pemerintah? Nah itu ada banyak model gitu, misalkan inkubasi teknologi, kemudian temu bisnis, kemudian kemitraan, ataupun promosi hasil invensi. Jadi pemerintah nih melalui BRIN nantinya itu akan mendorong yang namanya melakukan inkubasi teknologi, melakukan kemitraan, melakukan temu bisnis, termasuk promosi. Nah ini yang coba ini berdasarkan regulasi yang ada, kami telaah seperti itu hal-hal yang menjadi program. Kemudian ada yang menarik memang terkait dengan kekayaan intelektual. Jadi berdasarkan Undang-Undang Sisnas Iptek, pemerintah pusat wajib memfasilitasi. Nah, wajib memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual dan pemanfaatannya atas invensi dan inovasi yang dihasilkan oleh peneliti-peneliti kita. Nah, jadi kan banyak yang hasil risetnya sebetulnya bernilai tinggi gitu ya, bernilai ekonomi tinggi bisa jadi gitu ya. Nah ini tapi kalau memang nggak ada bentuk fasilitatif dari pemerintah untuk melindungi kekayaan intelektualnya, itu bisa hilang gitu ya, bisa di istilahnya dicaplok ya. Nah makanya di Undang-Undang Sisnas Iptek pemerintah wajib tuh memberikan fasilitas perlindungan kekayaan intelektual. Nah termasuk pemerintah melalui undang-undang ini juga, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan daerah wajib memanfaatkan hasil invensi dan inovasi nasional. Nah kata wajib sebetulnya berdampak loh gitu loh. Kalau wajib ini sebetulnya dia harus mengambil pilihan utama untuk misalkan memanfaatkan hasil penelitian. Nah turunan pengaturannya, nah ini sekali lagi nih turunan pengaturannya nih, ini masih dalam proses penyusunan sih informasi yang kami terima. Jadi memang BRIN ini relatif baru ya Mbak Nurul. Jadi BRIN itu yang nantinya meliding semuanya, termasuk seluruh instrumen, seluruh metode dan kebijakan nasionalnya lewat BRIN. Baik itu riset-riset yang dilakukan pihak perguruan tinggi, pihak swasta, masyarakat, itu kebijakan nasionalnya dikeluarkan oleh BRIN. Nah ini karena mungkin ya kita juga memandang BRIN itu baru, lagi proses transisi pembenahan organisasinya, ya hal tersebut masih belum, kalau kami peroleh informasi masih belum tuntas, jadi belum selesai. Kira-kira itu Mbak Nurul. Baik, terima kasih Pak Apri.
Pertanyaan saya yang tadi itu cukup kaya ya ternyata informasinya, karena kita berbicara tentang dua hal, yaitu invensi dan inovasi, kemudian lebih ke prosesnya bagaimana ketika memang ada ide itu kemudian dimanfaatkan, seperti apa inovasi itu, sampai juga pada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah seperti itu, sampai juga ke perlindungan kekayaan intelektualnya. Luar biasa. Berarti memang UU Sisnas Iptek ini penyempurnaannya di Undang-Undang 11 tahun 2019 ini memang sudah sepatutnya ada, ditambah dengan zaman yang seperti sekarang ini, teknologi semakin maju, dan juga apalagi dengan adanya kondisi-kondisi yang baru kita tahu seperti pandemi COVID-19, ini kan memang hal baru. Kemudian dalam 2 tahun terakhir ini bisa menghasilkan seorang atau beberapa orang tadi penemunya, bahkan itu ASN tadi ya yang menemukan teknologi oksigen seperti itu. Tadi juga ada pertanyaan, apa urgensinya isu ini dilakukan evaluasi oleh BPHN. Oke, mungkin ini secara tusi dari AE BPHN sendiri, Pak Apri. Urgensinya mengapa akhirnya melakukan analisis dan evaluasi pada undang-undang ini? Iya, Bisa iya. Jadi ini cuma salah satu isu ya yang dilakukan oleh BPHN. Sebelumnya kalau di bidang saya itu saya telah melakukan analisis dan evaluasi hukum terkait undang-undang kesehatan dan peraturan pelaksananya. Itu sudah kami selesaikan 6 bulan kemarin. Yang di bidang-bidang lain, misalkan di bidang Equine itu terkait dengan misalkan kawasan ekonomi khusus, di bidang sumber daya alam ada terkait dengan kelautan. Nah, kalau pertanyaannya kenapa mengambil ini gitu, yang tadi saya sampaikan di awal bahwa pada tahun ini pusat kami memiliki tugas khusus untuk peraturan perundang-undangan yang berdampak dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020. Ya. Jadi, dan kebetulan Sisnas Iptek ada walaupun cuma ternyata setelah ditelah cuma satu ketentuan saja yang diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu hadirnya Badan Riset dan Inovasi yang di daerah. Jadi itu payung untuk pembentukan BRIDA gitu. Seperti itu sih latar belakang. Oke. Terjawab sudah penanya kita dari Nanda. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ini sudah terjawab juga, bagaimana nasib penelitian di Kementerian pasca penyatuan di BRIN. Sudah dijelaskan tadi oleh Pak Apri ya, bahwa akan merger meskipun masa peralihan dalam 1 tahun ini. Cuma memang Pak Apri mungkin akan masa peralihan dan pergantian itu yang memang harus adaptasi lagi, baik secara SDM pun pekerjaan. Tapi kalau misalnya dari sisi tusi sebenarnya harusnya sama saja ya Pak Apri ya? Yang menarik adalah ketika kementerian lembaga berusaha bertahan. Nah ini bertahan itu dalam artian kalau tadi KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan itu bedol desa. Litbangnya pindah ke BRIN seluruhnya, dan itu sudah kami terinformasikan kemarin oleh Biro Hukumnya. Nah, yang menjadi problem adalah ketika memang SDM penelitinya, misalnya Kumham harus pindah ke BRIN seharusnya, fungsi kelitbangan. Tapi yang jadi problem adalah ketika SDM yang peneliti hukum ataupun peneliti di bidang sosial lainnya gitu ya, yang ada dimiliki oleh Balitbang Hukum dan HAM Kemenkumham itu tidak bergeser gitu. Ini jadi problem karena memang dia hanya mengumpulkan fungsi. Tadi yang 4 lembaga tadi, Batan, LIPI, BPPT, dan 8 lembaga penerbangan dan antariksa nasional itu seluruhnya kewenangan, fungsi, struktur, organisasi, SDM termasuk aset itu berpindah. Tapi kalau lembaga kelitbangan kementerian lembaga
yang disebutkan adalah fungsi kelitbangannya. Nah, fungsi kelitbangan tentu di dalamnya melekat ada SDM yang melaksanakan fungsi tersebut. Nah, SDM yang melaksanakan fungsi tersebut yang seharusnya peneliti, dia seharusnya sih pindah ke BRIN gitu ya. Secara normatif seperti itu. Tapi ini dikasih pilihan. Ketika dia nggak pindah ke BRIN, ya berarti dia bukan jadi peneliti lagi gitu. Misalkan berpindahlah jadi fungsional yang lainnya, analis kebijakan atau analis hukum atau analis apa gitu ya. Ini. Tapi kalau dia memang peneliti, dia akan pindah ke BRIN gitu ya. Seperti itu. Baik, Pak Apri, ini mungkin saya akan meminta apa ya, pendapat pribadi dari Pak Apri sendiri. Sebenarnya lebih baik masing-masing kementerian memiliki pusat litbang atau lebih baik disatukan saja dalam satu lembaga ini yaitu BRIN. Ini saya langsung mengulik Pak Apri, pendapat Pak Apri sendiri. Ini pertanyaan yang berat. Yang beratnya itu karena memang secara kebijakan nasional ini kan amanah pimpinan tertinggi kita ya, selaku Pak Presiden mengamanahkan adanya pembentukan BRIN. Nah, memang ada problematik sedikit ketika memang gimana peneliti yang ada di lembaga bukan di lembaga pemerintah tapi lembaga negara, contoh Mahkamah Agung, contoh Mahkamah Konstitusi, kan itu ada peneliti juga yang sebelumnya secara fungsional si orang tersebut dia jabatan itu jabatan fungsional yang dibina oleh LIPI dan sekarang kan berarti dibina BRIN ya. Nah, jabatan fungsional dibina oleh LIPI selaku peneliti. Tetapi posisi yang bersangkutan itu bukan istilah bekerja di lembaga pemerintah tapi di lembaga negara. Nah, ini perdebatannya masih ini informasi dari BRIN-nya sendiri ya. Jadi masih didiskusikan terkait dengan beberapa peneliti yang berada di lembaga-lembaga tersebut. Cuman memang yang kami peroleh informasinya adalah kan dia bukan melaksanakan tugas lembaga negara, tetapi di kesekjenannya, di kesekretariatannya. Misalkan dia peneliti di DPR, kan bukan dia entitas DPR-nya, tetapi dia kesekjenan DPR-nya. Makanya sebetulnya dia bisa ditarik gitu ya. Nah, tapi yang jadi problem adalah tadi yang BRIN mengatakan akan menjadi melayani KL gitu, melayani permintaan riset dari KL. Kemarin sih sempat disampaikan juga ke kami bahwa kalau KL membutuhkan penelitinya nanti dipinjamkan. Nah ini unik juga nih. Jadi bisa jadi awalnya itu milik Kumham gitu, peneliti hukum gitu, ketika berpindah ke BRIN nanti ketika memang kementerian tersebut membutuhkan si peneliti ini nanti akan diperbantukan. Nah ini malah balik lagi menjadi istilahnya diperbantukan. Nah, baik. Kalau ditanya, ini saya juga berat dijawabnya. Jadi pertanyaan itu dikembalikan ke pemahaman masing-masing gitu ya. Susah untuk menjawab yang bagus mana nih, bagus karena memang belum berjalan juga sih Mbak Nurul, karena masih proses integrasi, mungkin efektivitasnya masih belum terlihat gitu ya. Ya, betul. Pak Apri, kalau misalnya di undang-undang ini sendiri kemudian Pak Apri sudah cukup banyak dan bahkan sudah mendapatkan input komunikasi dari orang BRIN sendiri, sebenarnya apa yang menjadi perbandingan atau perbedaan ketika nanti sudah semuanya maksimal bekerja di BRIN sama yang dulunya? Kalau misalnya kita tahu kan LIPI dari dulu tuh kita terkonstruk bahwa pusat pengkajian penelitian yang terqualified di Indonesia itu pasti LIPI kita ngomongnya. Nah, apakah ada perbedaan ketika nanti LIPI ini sudah ada di BRIN? Itu apakah ada pembaruan lainnya? Iya, yang menarik adalah ketika teman-teman melihat
struktur yang ada di struktur organisasi yang ada di BRIN. Ini cukup menarik. Jadi organisasi BRIN itu istilahnya dibagi dua. Ada yang sifatnya melayani keluar, ada yang sifatnya memang bertugas di dalam. Bertugas di dalam tuh sejatinya seperti peneliti-penelitinya itu, seperti misalkan teman-teman yang melakukan penelitian di terkait dengan misalkan hayati, terus oceanografi misalkan, itu dia melakukan itu juga gitu. Tapi ada yang melaksanakan keluar gitu ya. Jadi istilahnya dia penghubung keluar secara organisatoris. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya yang tadi Mbak Nurul sampaikan, yang tanyakan adalah ketika di LIPI itu ketika berpindah ke BRIN, mereka disediakan kanal yang disebut organisasi riset. Nah, kanal di organisasi riset yang ada, misalkan organisasi riset kita singkat OR aja ya, OR tenaga nuklir. Nah, ini menjembatani peneliti-peneliti dari Batam. Kemudian OR penerbangan dan antariksa, dia menjembatani teman-teman LAPAN. Nah, terus ada juga OR pengkajian dan penerapan teknologi, dia menjembatani BPPT. Nah, LIPI-nya sendiri agak banyak nih kebagian. Ada ilmu pengetahuan hayati, ada ilmu pengetahuan teknik, ada ilmu pengetahuan kebumian, dan satu lagi yang menarik adalah ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Sebetulnya ini berdasarkan informasi juga ya, karena terus terang ini kemarin kami mengundang Biro Hukum BRIN untuk kita kulik-kulik juga lah. Nah, itu sebetulnya mau disiapkan organisasi riset hukum untuk menampung bedol desanya Kumham misalkan, tapi ternyata tidak jadi. Nah, jadi nama organisasi riset yang ada adalah ilmu pengetahuan sosial. Ini untuk sebetulnya ini rumahnya peneliti hukum jadinya, ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Itu yang ketika ditanyakan masih melakukan pekerjaan riset nggak yang qualified, ya iya, tapi dia di organisasi risetnya yang sebetulnya mewadahi si para peneliti, perekayasa, para pengkaji teknologi di situ. Nah, kalau struktur yang keluarnya yang tadi saya bilang itu ada beberapa kedeputian. Nah, ini jadi istilahnya double ya. Saya juga ada deputi, misalkan deputi pemanfaatan riset dan teknologi, itu satu deputi sendiri dia. Lalu nanti ada beberapa direktorat. Nah, ini fungsi-fungsi yang katanya teman-teman di BRIN itu dia menjembatani keluar. Gitu. Kira-kira gitu nantinya Mbak Nurul. Masih Baik. ada sih melakukan juga. Kalau dari apa yang saya tangkap nih dari penjelasan Pak Apri, sepertinya masa transisi ini nggak mungkin 1 tahun deh Pak Apri. Sepertinya akan 2 tahun. Karena masih panjang sekali, masih harus terbagi lagi, ada kanal dan lain sebagainya. Mulai dari struktur organisasinya sendiri, kemudian kita akan memindahkan SDM yang banyak ini dalam satu badan, kemudian TUSI juga tadi masih banyak yang perlu, atau masih ada celah ya Pak Apri ya, seperti tadi yang publikasi sendiri, itu masih ada celah di sana. Dan mungkin karena memang masih ada celah, di sini sahabat BPHN masih memiliki kesempatan untuk memberikan aspirasinya terkait dengan analisis dan evaluasi dari Undang-Undang Sisnas IPTEK ini sendiri kepada BPHN melalui partisipasiku.bphn.go.id. Dan bagi sahabat BPHN yang tidak bisa menyaksikan live Instagram kita pada sore hari ini, bisa menyaksikan BPHN Talks di YouTube channel BPHN TV Official dan juga kanal Spotify BPHN Talks. Baik Pak Apri, sepertinya ini semua pertanyaan sudah terjawab
mungkin Pak Apri bisa memberikan satu konklusi atau informasi kepada kita sebagai penutup live Instagram kita pada sore hari ini terkait dengan UU Sisnas Iptek. Silakan Pak Apri. Iya, sobat BPHN semua yang menyaksikan kami di Instagram Live ini, tentu pembahasan yang kami bahas bersama Mbak Nurul itu masih berproses. Biasanya kami masih menjaring masukan ataupun informasi dari masyarakat. Nah, nanti kanal partisipasiku BPHN itu sudah ada beberapa isu yang kami lemparkan untuk mendapat respon dari masyarakat khalayak semuanya. Nah, silakan Bapak Ibu berkontribusi menyampaikan masukan, gagasan, tanggapan ataupun kritikan terhadap misalkan keberadaan, keberlakuan, pengaturan yang ada di undang-undang tersebut, gitu ya. Karena nanti kami dari tim Pokja akan melakukan telaah lebih lanjut, mengkonfirmasi, melihat kesesuaian dengan pengaturan yang lainnya, melihat apakah ada potensi disharmoni ataupun rumusan-rumusan pengaturan yang multitafsir, tidak jelas dan berdampak terhadap sebetulnya yang berdampak yang merugikan. Nah, ini ataupun yang berpengaruh terhadap efektivitas keberlakuan. Ini jadi modal bagi kami, dan kami sangat berterima kasih jika Bapak Ibu semua, rekan-rekan sobat BPHN dimanapun, bisa berkontribusi terhadap apa yang kami lakukan saat ini. Salah satunya adalah analisis dan evaluasi hukum Undang-Undang 11 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jadi saya berterima kasih diberi kesempatan untuk sedikit menjelaskan apa yang kami lakukan saat ini, dan ini masih berproses, dan kami dalam kesempatan ini juga mengajak teman-teman bahwa yuk kita sudah mulai peduli sama regulasi yang ada, kan gitu. Jadi biar ini, karena sebuah regulasi itu bukan milik kementerian lembaga, tetapi berdampak dan itu milik kita semua, masyarakat Indonesia. Jadi itu Mbak Nurul, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Apri sebagai narasumber kita atau teman diskusi kita pada sore hari ini. Sangat menarik, banyak yang kita dapat dari pembahasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Bahkan tadi lebih banyak kita bahas mulai dari ini berangkatnya sebenarnya urgensinya dari UU Cipta Kerja yang hanya sebenarnya ada satu yang nyangkut, yaitu UU Sisnas Iptek ini, karena juga akan melahirkan sebuah lembaga baru, yaitu BRIN, yang akan menjadi pusat dari peneliti, pengkajian, dan lain sebagainya. Itu ada dalam satu lembaga, yaitu BRIN. Luar biasa sekali. Kemudian juga tadi Pak Apri sebenarnya ada mention kepada kita semua bahwa sekarang kita tuh harus peka nih terhadap regulasi. Bahkan untuk mendukung penataan regulasi itu kita sebagai masyarakat awam, sebagai rakyat yang tidak memiliki jabatan di pemerintahan pun, kita bisa memberikan aspirasi kita kepada pemerintah. Salah satunya lewat kegiatan, partisipasiku.bphn.go.id ini. Di BPHN kita sudah ada pusat analisis dan evaluasi hukum, kemudian ada di perencanaan hukum. Jadi sudah sangat komplit di BPHN ini ketika sahabat BPHN berkontribusi dan menyampaikan partisipasinya, suaranya, untuk bisa kita melakukan dan mendukung penataan regulasi di Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Apri yang sudah menemani sore kita hari ini. Selamat berakhir pekan, karena ini hari Jumat, tapi kita tutup weekdays kita dengan diskusi yang luar biasa, yaitu pembahasan tentang UU Sisnas Iptek. Sekali lagi terima kasih Pak Apri dan semuanya sahabat BPHN yang sudah live Instagram bersama kita dari awal hingga akhir, atau ada yang baru join di tengah
acara di tengah live Instagram kita tetap bisa diakses ya di YouTube channel kita di BPHN TV Official dan di kanal Spotify BPHN Talks. Tetap bersama kita akan hadir. Ini ada Bang Zul yang menanyakan minta jadwal kegiatan ini dong. Setiap Jumat sore akan ada pembahasan yang seru terkait dengan undang-undang, entah itu yang happening atau yang sedang dibahas menjadi prioritas di BPHN sedang dalam analisis dan evaluasi. Oh iya, jangan lupa untuk follow BPHN_Kemenkumham karena di Instagram kita itu informasinya cukup update. Tetap sehat, tetap semangat, dan selamat berlibur di weekend ini. Terima kasih semuanya sahabat BPHN dan Pak Abri. Terima kasih.